Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagas Kurniawan dari kelas 03 SKKP 010. Di sini saya akan menjelaskan modul di pertemuan kedua, yaitu Sistem Ekonomi Dunia, untuk melaksanakan tugas video yang kedua. Yang pertama, konsep sistem ekonomi. Istilah sistem berasal dari perkataan sistema, atau bahasa Yunani yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Yang kedua, beberapa definisi tentang sistem antara lain yaitu suatu sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dari keseluruhan sistem tersebut. Unsur-unsur sistem ekonomi. Yang pertama, elemen-elemen sistem ekonomi. A. Untuk unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. B. Pelaku-pelaku ekonomi seperti konsumen, produsen, buruh, investor, dan pejabat-pejabat yang terkait. C. Lingkungan sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia SDM, sumber daya kapital, dan sumber daya teknologi. 2. Fungsi elemen sistem ekonomi. Yang pertama, masing-masing elemen atau unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, mempunyai fungsi-fungsi tersebut yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi, seperti fungsi-fungsi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan regulasi. Yang kedua, bagaimana hasil dari kegiatan ekonomi sangat tergantung bagaimana elemen-elemen tersebut menjalankan fungsinya. Dalam perjalanan fungsinya, setiap elemen bisa fungsional, bisa non-fungsional, atau disfungsional. Yang ketiga, hubungan antar elemen sistem ekonomi. Yang pertama, unit-unit ekonomi, pelaku-pelaku ekonomi, SDA dan SDM saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu, sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi. B. Pola-pola hubungan tergantung dari sifat hubungan antar elemen, sebab hubungan-hubungan itu ada yang bersifat interrelasi, interaksi, dan interdependensi, serta hubungan fungsional kausal. Yang C. Dengan demikian, proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien atau produktif, kurang produktif, karena perbedaan dalam menjalankan fungsi elemen dan pola hubungan elemen. 4. Peranata institusi ekonomi. Karena adanya hubungan antar elemen, maka timbul produk kegiatan ekonomi yang berlangsung secara berulang-ulang dan teratur menurut pola tertentu, sebab ada mekanisme prosedur yang mengaturnya. Mekanis atau prosedur atau aturan main yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut institusi ekonomi yang terdiri dari yang pertama, norma hidup, seperti norma agama, adat istiadat, tradisi, dan etika profesi. Yang kedua, peraturan hidup, seperti konstitusi atau UUD, undang-undang peraturan pemerintah atau PP, peraturan daerah, perda, keputusan presiden, surat keputusan atau surat edaran pejabat resmi, perjanjian-perjanjian bilateral atau internasional. Yang ketiga, paham hidup, seperti pandangan hidup, cara hidup, dan ideologi. Yang kelima, tujuan sistem ekonomi suatu bangsa atau suatu negara pada umumnya yang meliputi 4 tugas pokok. Yang pertama, menentukan apa, berapa banyak, dan bagaimana produk-produk dan jasa-jasa dibutuhkan akan hasil. Yang kedua, mengalokasikan produk nasional bruto atau PNB untuk konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat, penggantian stok modal, atau investasi. Yang ketiga, mendistribusikan pendapatan nasional atau PN, di antaranya anggota masyarakat seperti
sebagai upah atau gaji, keuntungan perusahaan, bunga, dan sewa. Yang keempat, memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Selanjutnya adalah pendekatan melalui sistem ekonomi. Istilah sistem di sini dipergunakan dalam pengertian yang sama. Istilah sistem ekonomi yang tersusun dari 5 unsur, sebagaimana diuraikan di atas, digunakan sebagai konsep pendekatan, sebagaimana salah satu alat analisis dalam memahami persoalan ekonomi, khususnya memahami persoalan ekonomi Indonesia. Selama ini kita telah terbiasa memahami persoalan-persoalan ekonomi dengan pendekatan teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro, teori keuangan, dan lain-lain. Umumnya, kita belum bisa menggunakan pendekatan sistem atau sistem approach untuk memahami dan memecahkan persoalan-persoalan ekonomi. Tujuan dari pengajaran teori pada umumnya dan teori ekonomi mikro, teori ekonomi makro pada khususnya, menunjukkan cara-cara untuk menangkap dan menyederhanakan serta memecahkan masalah yang dihadapi secara sistematis. Untuk masuk ini, di samping perlu uraian tentang konsep-konsep guna, mencari hubungan sebab akibat atau kausal, atau interdependensi antara semua unsur-unsur yang tergantung dalam konsep itu secara verbal. Dipergunakan pula alat-alat analisa grafis dan matematis. Selanjutnya adalah kelebihan pendekatan sistem ekonomi. Di sini ada beberapa, yaitu dengan pendekatan teori ekonomi yang melihat persoalan-persoalan ekonomi secara terkotak-kotak, maka pendekatan sistem ekonomi melihat persoalan ekonomi secara utuh. Sistem ekonomi dipandang sebagai suatu totalitas. Dengan demikian, setiap persoalan ekonomi yang kita hadapi, kita lihat secara menyeluruh dan dilihat dari kelima unsur sistem ekonomi. Sehingga seluruh fakta yang berkaitan dengan persoalan tersebut bisa terungkap secara lengkap. Salah satu konsep pokok dalam teori sistem adalah keseluruhan bukan hanya jumlah daripada bagian-bagian. Jadi, keseluruhan bisa melebihi jumlah dari bagian-bagian. Karena itu, penerapan cara pendekatan sistem bisa membantu kita mencapai suatu efek sinergistik, di mana tindakan-tindakan berbagai bagian yang berbeda dalam sistem yang itu dipersatukan, menghasilkan efek yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah daripada bagian-bagian yang beraneka ragam itu. Konsep-konsep sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. A. Sistem ekonomi kapitalis. Ciri-cirinya adalah pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Individu bebas memilih pekerjaan usaha atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Yang B, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, the visible hand, yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Yang C, motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba. Manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan atau keuntungan sendiri. Selanjutnya itu paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani kuno, disebut hedonisme. Yang kedua, kebaikan-kebaikan kapitalisme. A. Lebih efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan distribusi barang. B. Kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dirinya. Yang C. Pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga, waktu, dan biaya yang diperlukan sangat kecil. Yang ketiga, kelemahan-kelemahan kapitalisme. A. Tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. B. Sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Karena
adanya faktor-faktor internalitas atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Yang keempat, kecenderungan bisnis dalam kapitalisme. Perkembangan bisnis sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan ini dalam kapitalisme dewasa adalah sebagai berikut. Adanya spesialisasi. Yang B, adanya produksi massa. Yang C, adanya perusahaan berskala besar. Yang D, adanya perkembangan penelitian. B, sistem ekonomi sosialis. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu fiksi belaka. Tidak ada pengakuan hak atas pribadi atau individu dalam sistem sosialis. Yang B, peran pemerintah sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Yang C, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Pola produksi atau aset dikuasai oleh masyarakat melahirkan kesadaran kolektivisme. Yang selanjutnya, pola produksi aset dikuasai individu melahirkan kesadaran individualisme atau masyarakat kapitalis. Yang kedua, kelemahan-kelemahan sosialisme. Teori pertentangan kelas tidak berlaku umum. Tidak banyak kasus hanya terjadi pada saat revolusi industri abad pertengahan dan revolusi Bolshevik tahun 1917. Di India banyak kasta, tapi tidak pernah terjadi revolusi sosial. Yang B, tidak ada kebebasan memilih pekerjaan. Maka kreativitas masyarakat terhambat, produksi menurun, produksi dan perekonomian akan mandek atau berhenti. Yang C, tidak ada insentif untuk bekerja keras. Maka tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik. Prestasi dan produksi menurun, ekonomi mundur. Yang D, tidak menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi. Karl Marx hanya mengkritik keburukan kapitalisme, tapi tidak menjelaskan mekanisme yang mengalokasikan sumber daya di bawah sosialisme. Yang ketiga, sosialisme tidak sama dengan komunisme. Sosialisme merupakan tahap persiapan ke komunisme. Komunisme merupakan tahap akhir perkembangan masyarakat. Yang C, sistem ekonomi campuran atau mixed economy. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu A, kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Adanya kegiatan ekonomi yang dilakukan pribadi atau swasta, dan sebagian lagi yang menyangkut hidup orang banyak dikelola oleh negara atau pemerintah. Yang B, interaksi ekonomi terjadi di pasar. Tapi di sini ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan. Yang C, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, tetapi gerak-geriknya diawasi oleh pemerintah agar tidak mengarah saling merugikan atau mencegah konsentrasi ekonomi atau monopoli. Yang kedua, campur tangan pemerintah. Ada yang sifatnya keras, ada yang lunak. Yang keras itu sifatnya menyeluruh, merencanakan, melaksanakan, mengawasi. Yang lunak melakukan perencanaan melalui mekanisme pasar untuk menjamin pemerataan dan keadilan. Yang B, alasan perlunya campur tangan pemerintah yaitu mencegah perusahaan-perusahaan besar turut mempengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi. Yang kedua, mencegah organisasi buruh atau gabungan menekan pengusaha dan menentukan harga barang. Yang ketiga, peran dan campur tangan pemerintah Indonesia. Itu ada di Peraturan Amanat Konstitusi atau Pembukaan Undang-Undang 1945. Memajukan kesejahteraan umum, memajukan kecerdasan dan kehidupan bangsa,
dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, ada di pasal 33, 34, dan 27 ayat 2. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat melalui antara lain. Yang pertama, penguasaan cabang-cabang produksi yang penting. Yang kedua, memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar. Yang ketiga, penyediaan lapangan kerja. Itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Konsep sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila atau SEP. Yang pertama itu dirumuskan oleh Mugyarto mengacu pada GBHN. Perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Ada kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Nasionalisme selalu menjiwai kebijaksanaan politik atau ekonomi. Yang D, koperasi merupakan sokol guru perekonomian nasional. Yang E, ada keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam kebijaksanaan ekonomi. Yang kedua, rumusan oleh Emil Salim mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Sistem ekonomi yang khas di Indonesia sebaiknya berpegang pada pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam Pancasila. Yang B, dari Pancasila, sila keadilan sosial yang paling relevan untuk ekonomi. Yang C, sila keadilan sosial mengandung dua makna, yaitu prinsip pembagian pendapatan yang adil. Yang kedua, prinsip demokrasi ekonomi. Yang D, pembagian pendapatan masa penjajahan tidak adil, karena ekonomi berlangsung berdasarkan free market liberalisme. Yang E, prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan atau diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23, 27, 33, dan 34. Yang ketiga, landasan filosofis Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa itu landasan moral dan etik spiritual untuk pembangunan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah pedoman agar dalam pembangunan semakin meningkatkan martabat manusia yang utuh. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Itu pedoman agar selalu meningkatkan rasa kesetiakawanan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang dimaksud adalah pedoman untuk meningkatkan sistem dan semangat demokrasi dalam bidang politik maupun ekonomi. Yang keempat, landasan konstitusional UUD 1945. Yang pertama, prinsip-prinsip deklarasi demokrasi ekonomi. Yang ada di pasal 23 itu menegaskan hak-hak DPR untuk yang pertama, menyetujui atau menolak RAPBN dengan UU. Yang kedua, menetapkan pajak dengan undang-undang. Yang ketiga, menetapkan macam dan nilai mata uang dengan undang-undang. Yang keempat, memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara atau laporan BPK dengan UU. Terus selanjutnya ada di pasal 27, yaitu menegaskan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang B, asas kekeluargaan dan koperasi. Ada di pasal 33 diilhami oleh sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa bangsa Indonesia selalu mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sesuai perintah Tuhan, kesejahteraan harus dibagi-bagikan secara merata di antara warga negara secara adil. Yang kedua, sila persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Koperasi sebagai sokol guru ekonomi karena berasaskan kekeluargaan. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang demokratis dan berwatak sosial. Itu Sumitro tahun 1993. Yang kelima, landasan operasional GBHN. Ada di demokrasi Pancasila dan demokrasi ekonomi. Yang B, konsep tinggal landas. Antara lain, dari ajaran W.W. Rostow, The Stage of Economic Growth. Tahap tradisional societies.
yaitu tradisional statis, tahap precondition for take-off atau masa transisi. Tahap take-off lepas landas diisyaratkan antara lain tingkat investasi lebih 10% PN. Tahap the drive to maturity atau ekonomi sudah matang atau dewasa. Tahap the age of high mass consumption atau konsumsi massa yang melimpah. Yang C, trilogi pembangunan. Yang pertama itu adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan ekonomi. Pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan. Yang ketiga, stabilitas nasional yang mantap. Yang D, pembangunan jangka panjang dan pembangunan 5 tahun. Yang E, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yaitu ada anggaran berimbang sama dengan defisit anggaran ditutup dengan nilai lawan. Yang kedua, ada struktur APBN diformulasikan atau sektor domestik dan foreign. G ini rumusnya, G sama dengan R, G sama dengan DF plus DD, R sama dengan RF plus RD, GF sama dengan GF plus GB sama dengan RF plus RD. GD min RD sama dengan RF min GF. Yaitu ini adalah artinya ya, G itu sama dengan government expenditure, R itu government revenue, GF itu for government expenditure, GD itu domestic government expenditure, RF itu foreign government revenue, RD domestic government revenue, GD min RD sama dengan defisit anggaran domestik atau ditutup. RF min GF sama dengan surplus anggaran foreign. Terima kasih atas penjelasannya mengenai modul pertemuan kedua yaitu sistem ekonomi dunia. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan mengenai cara pengucapan saya dan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.